Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berdiskusi terkait materi kami untuk mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia tentang piranti kohesi dan koherensi dalam wacana bahasa Indonesia. Oke, kami di sini punya submateri itu ada 3. Yang pertama, pengertian atau definisi dari kohesi dan koherensi. Kemudian yang kedua itu ada piranti dari kohesi, dan yang terakhir piranti koherensi. Oke, yang pertama di sini kami mau bahas dulu pengertian dari kohesi dan koherensi. Oke, baik Mbak Dharma, itu kan pengertian itu kan tugasnya kamu tuh yang mencari. Coba dibacakan. Kami juga mencari pengertiannya, cuman kan kamu yang ditugaskan untuk pengertiannya lebih utama. Jadi coba dijelaskan pengertiannya apa yang kamu dapatkan dari kohesi dan koherensi. Oke, kalau untuk pengertian kohesi itu hubungan antara bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa, Mbak. Oke, jadi itu di situ kata kuncinya ada keterkaitan antar unsur bahasa. Ya. Kalau koherensi bagaimana? Kalau koherensi itu didefinisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan yang lainnya, Mbak. Oh, jadi di situ dari keterkaitan itu supaya untuk kita bisa menginterpretasikan gitu kalimatnya atau tindakannya dalam sebuah wacana gitu. Koherensi itu juga berarti hubungan timbal balik, Mbak, antara itu koherensi. Iya, antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Kalau kohesi ada tidak contohnya? Apa tuh contohnya? Kalau kohesi itu ini belum ada contohnya, Mbak. Maksudnya saya belum menemukan dia punya contoh. Oke, kalau di sini yang saya cari pengertian kohesi itu mungkin ada hubungannya dengan yang Mbak Dharma cari. Kalau kohesi itu di sini menurut Moelono. Kalau Mbak yang kamu cari menurut siapa? Kalau saya itu yang saya cari itu menurut Mulyana. Dua-duanya Mulyana. Oke, kalau di sini yang saya dapatkan menurut pendapatnya sebentar ya. Moeliono dan kawan-kawan. Itu kalau kohesi itu adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, sehingga wacana itu tercipta sesuatu pengertian yang apik dan koheren, ada hubungannya gitu. Jadi kalau menurut Mbak Dharma dan Mbak Sari, itu pengertian dari yang kamu sampaikan dan saya itu yang mana ya, yang mungkin pengertian itu sederhana atau kalimatnya itu pengertiannya itu bisa kita masukkan di makalah kita gitu loh. Dari ini siapa sih? Dari Moelono dan kawan-kawan. Ya. Oke, itu mungkin kita masukkan pengertian itu, tapi kayaknya bisa kita masukkan bukan hanya satu pendapat gitu, kita bisa masukkan pengertiannya. Terus di sini juga dibilang kohesi itu perangkat sumber-sumber kebahasaan yang dimiliki setiap bahasa sebagai bagian dari metafungsi tekstual. Nah, ini terlalu, menurut saya pengertiannya ini terlalu bukan sulit dimengerti, cuman terlalu kompleks gitu, bahasanya terlalu tinggi begitu. Jadi tidak usah kita masukkan. Jadi yang kita masukkan ini yang menurut Moelono dan kawan-kawan dan menurut Mulyana. Boleh kita masukin. Oke, itu untuk kohesi dulu. Sekarang yang koherensi, coba kamu bacakan koherensi. Tadi mau diulang lagi kan, tadi sudah disampaikan. Coba diulang lagi. Tadi koherensi itu didefinisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antara ini, Mbak, bagian yang satu dengan bagian yang lain. Oke, bagian satu dengan yang lain. Sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Berarti bedanya kohesi dengan koherensi ini, kalau kohesi itu cuman penggunaan lebih ke unsur ya, unsur. Tapi kalau koherensi ini diperhatikan berdasarkan hubungan antar kalimat. Oke. Kalau di sini yang saya dapatkan koherensi itu kohesif dan koherensi. Koherensif itu sebentar ya. Nah, koherensif itu suatu tuturan agar proporsi yang terselubung disimpulkan untuk menginterpretasikan tindakan ilokusinya
dalam membentuk sebuah wacana. Nah, di sini menurut saya yang saya sampaikan ini kayak maksudnya bahasanya agak sulit gitu dipahami. Jadi yang kayaknya kita masukkan yang pengertian menurut siapa? Kita masukin yang menurut Mulyana saja. Karena kan yang ditanya kan pengertian kohesi dan koherensi. Jadi kita masukin pendapat para ahli. Nanti bisa kita simpulkan gitu. Jadi menurut kamu setelah kamu baca itu bisa nggak kamu simpulkan pengertian kohesi? Selain dari tidak mengikuti pendapat ahli, nanti karena yang kita simpulkan ini akan kita tuliskan gitu di bawah menurut pendapat ahli, karena kan biasa begitu. Coba kamu mungkin bisa simpulkan, jadi intinya apa? Bisa kamu kaitkan kalimat-kalimatmu gitu, Dharma. Kalau Mbak Dharma bagaimana? Oke, mungkin begini saja. Kalau dari saya kohesi itu berarti ini ya, hubungan antar unsur kalimat dalam sebuah wacana. Bagaimana ya? Jangan hubungan, keterpaduannya sebuah kalimat dalam sebuah wacana. Itu menurut kalian bagaimana? Itu terlalu singkat tidak sih? Coba saya boleh lihat, Mbak. Ini kan dibilang kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai dengan penggunaan unsur bahasa. Mengacu pada hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun. Oh, suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Oh, dia yang diperhatikan itu bentuk dari kalimat atau katanya. Jadi, oke, berarti kita simpulkan saja kalau untuk pengertian atau definisi kohesi itu adalah keterpaduan atau keserasian antar unsur kan Mbak, atau bentuk-bentuk kata dan kalimat agar ini apa? Agar terciptanya suatu wacana yang apik dan koheren. Nah, bisa kita sambungkan gitu atau kita perbaiki lagi kata-kata kita. Di sini kan kita masih simpulkan dulu karena kita berdiskusi, nanti kita tuliskan. Oke. Sekarang itu sudah. Sekarang koherensif itu saya rasa nanti kita langsung mengikuti pendapat itu, nanti kita simpulkan saja. Oke, berarti kita lanjut ke Piranti ya. Oke, Mbak. Sekarang kan Mbak Sari kan ditugaskan untuk mencari apa itu Piranti, tapi terkhususkan untuk kohesif ya. Piranti kohesif itu yang Mbak dapatkan apa? Piranti kohesif itu hubungan kohesif ditandai dengan penggunaan piranti formal yang berupa bentuk linguistik. Oke, linguistik itu kan ilmu bahasa. Oke, unsur kohes ada tidak di situ dari piranti itu apa saja pirantinya? Disebutkan apa? Piranti apa? Piranti kohesif gramatikal. Oke, kita dapatkan piranti kohesif gramatikal. Nah, di situ gramatikal apa saja yang kita dapatkan? Contohnya apa saja tuh? Referensi endofora. Nah, itu pembagian dari referensi. Selanjutnya itu pembagian dari referensi. Selanjutnya setelah referensi nomor 1 referensi. Nomor 2 itu penggantian atau substitusi. Ya, nanti kita bahas lagi ya penggantian itu seperti apa atau substitusi. Oke. Selanjutnya konjungsi. Oke, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya pembagiannya. Dan kayaknya cuma 3 itu. Pembagian dari 3 itu yang banyak ya kan? Apalagi yang untuk apa itu Mbak yang paling banyak tuh? Konjungsi terbagi itu lagi ya kan? Ya. Oke. Berarti kita masukkan tiga itu aja ya yang kita masukkan dalam materi kita pirantinya. Piranti untuk kohesif ini ada 3. Gramatikal itu referensi, penggantian, substitusi, dan konjungsi. Nah, nanti dari 3 itu dibagi lagi. Nah, misalnya ini referensi ekspora, endofora. Iya kan? Kamu juga dapat itu ya? Iya, ada. Oke. Nanti kita bahas lagi contohnya itu apa, bagaimana. Cuman kalau untuk penggantian kalau piranti yang kohesif ini, yang penggantian ini lebih ke kata ganti, kayak kata ganti orang, kata ganti tempat, ya sudah pelajari. Cuman yang referensi ini yang mungkin materi baru, ilmu baru yang kita pelajari, nanti kita pahami lagi. Terus kalau konjungsi ini sangat banyak. Kamu dapat juga konjungsi apa saja pirantinya itu? Yang kamu dapatkan apa saja? Piranti yang konjungsi itu piranti urutan waktu, piranti pilihan, piranti alahan, piranti frase, piranti ketidakserasian, piranti serasi, piranti tambahan, masih banyak lagi ya. Oke, jadi ini kan banyak ini. Apa kita mau ambil yang penting atau kita potong? Atau ini penting semua kita masukkan?
Bagaimana menurut kalian? Ini ada yang mau kita kurangkan atau ini semua penting dan kita masukkan? Menurut kalian bagaimana? Ini kan materi baru kan, Mbak. Maksudnya Iya. baru kita belajar. Ah, Lebih baik kita masukkan semua saja sih, Mbak. Oke. Supaya Tapi kita juga kalau bisa ini. ini kan kenapa saya agak mau kurangin gitu karena terlalu banyak. Iya, Jadi terlalu. orang yang teman-teman yang lain pun bilang terlalu banyak gitu, jadi mereka bingung gitu. Boleh. Oke, tapi nggak apa-apa sih kita masukkan dia sebagai ilmu baru supaya yang seperti yang kamu bilang sebagai ilmu baru untuk kita pelajari lagi. Selanjutnya ini di materi yang saya cari ya, piranti koherensi. Nah, piranti koherensi ini tadi berkaitan dengan kamu Mbak punya Piranti itu. kohesif. Ya, tadi coba cek dong Mbak yang kohesif itu pengertiannya saja. Kohesif itu hubungan kohesif ditandai dengan penggunaan piranti formal Dan yang berupa bentuk linguistik. oh berarti itu lebih ke bahasa yang Iya. diperhatikan kohesif itu. Kohesif Betul itu kan? bahasa. Karena tadi bukan berkaitan dengan Dengan piranti. Penggunaan unsur bahasa. Nah, kata ganti tempat, kata ganti Ganti itu tadi orang. kita lihat kan. Oke. Kalau koherensif ini berbeda. Yang tadi kita pengertian tadi berkaitan dengan bentuk apa namanya Mbak? Bentuk kalimat atau Kalimat. katanya. Jadi dilihat dari situ dulu. Nah, oke. Ini contohnya ada nih Mbak. Piranti koherensif itu terbagi menjadi ada penambahan, repetisi nih yang saya dapatkan, ada penambahan, repetisi, pronomina, sinonim, totalitas bagian, umum khusus, komparasi dan lain sebagainya. Nah, nih pasti kita langsung bisa membedakan nih apa perbedaan dari piranti kohesif dan koherensif. Nah, kalau koherensif ini penambahan, ada penambahan nih. Pertama, penambahan itu berupa sarana penghubung yang berupa penambahan itu antara lain kata konjungsi. Misalnya kata dan, juga, lagi Iya. pula, selanjutnya, begitu. Misalnya, saya sedang mandi, ada telepon, saya sedang mandi, baiklah, kayak gitu. Kayak tindakan-tindakan yang berupa ada kata penambahan begitu. Masa kayak kita bilang saya mandi kan ada kayak saya sedang mandi, saya lagi mandi begitu. Maksudnya telepon pasti bilang ada telepon begitu. Terus kalau repetisi ini pengulangan kata. Kalian pernah ini salah satu contoh piranti koherensif itu repetisi ini tuh dia kayak pengulangan. Misalnya kalian pernah lihat cerita yang begini. Saya pergi, ini kata saya ya, saya pergi ke pasar. Saya membeli buku. Saya juga melihat. Jadi kayak kata saya itu diulang-ulang. Iya. Jadi ada pengulangan. Di sini kan contohnya kita dapat ibu. Nih, saya bacakan. Saya menerima kartunya. Kasih sayang pertama saya diperoleh dari ibu saya. Ibu melahirkan saya. Ibu mengasuh saya. Ibu menyusui saya. Jadi di sini kayak koherensif yang pirantinya itu repetisi pengulangan. Jadi kan seharusnya tidak harus begitu pengulangan, cukup satu kali aja kayak ibu melahirkan saya dan beliau mengasuh saya begitu saja. Nah terus pronomina itu kata ganti, pronomina, kata ganti. Iya, kata ganti. Iya kan sarana penghubung yang berupa kata ganti orang. Sebenarnya kedua ini kohesif dengan koherensif ini hampir sama, cuman pembedanya ini kalau pronomina ini lebih ke betul yang kita baca kalimat apa bentuknya gitu. Mereka bertanggal langsung kayak di wacananya. Tapi kalau di kohesif itu lebih ke ini Mbak, kayak lebih ke penempatan posisi kata sih, betul sih kayak antar bentuk unsurnya gitu loh. Jadi pembedanya di situ. Cuman nanti kita harus pelajari lagi, kita pahami dulu, nanti kita susun makalah ini gitu. Jadi kita udah dapatkan ini sumbernya, nanti tinggal kita susun makalahnya. Oke, jadi mungkin kita bisa simpulkan dari materi kita ini, dari materi kita tentang piranti kohesi dan koherensif dalam wacana bahasa Indonesia. Menurut Mbak bagaimana? Jadi kita bisa coba simpulkan aja, jadi kita kayak pemahaman Mbak jadinya terkait materi yang sudah kita simpulkan gitu. Yang sudah kita bahas. Jadi menurut Mbak bagaimana? Coba jadi kayak Mbak baca aja gitu, jadi kita kayak bisa tahu gitu lah. Pengertian dari semuanya apa? Iya, kayak kamu simpulkan aja. Jadi kalau ini kayak gitu aja. Kayak singkatnya aja. Maksudnya ini jadi gimana nih? Singkatnya aja.
Ini aja. Nah, itu sama ini. Jadi yang kalau ini pemakaiannya itu kayak gini. Oh betul Mbak, yang pengertian kohesi ini tuh keterpaduan bentuk, sedangkan kohesi itu adalah Iya, kan? kepaduan makna. Itu kohesi apa? Kohesi? Kalau kohesi itu keterpaduan bentuk, kalau koherensi itu kepaduan makna. Oh, berarti kohesif ya. Iya. Kohesif itu memperhatikan Keterpaduan bentuk. ya, berarti penulisan kayak bentuk Iya. kata ini. Iya. Tapi kalau koherensif itu Kohesif ke itu makna. makna. Jadi kita baca dulu kalau nyambung ini terlalu kalimatnya tidak padu nih. Iya. Nah, berarti situ letaknya seperti Pak Abdul Hamid pernah bilang, ini tidak padu nih kohesif begitu Iya. ya. Oke. Berarti lebih ke berarti kita sudah paham kalau kohesif itu lebih ke dia Lebih ke punya dia punya aturan gramatikal betul ya tadi Iya. pengertian Iya. tadi. Nah, itu lebih ke aturan tata bahasa dan koherensif itu lebih ke aturan maknanya. Cara nanti kita kayak tergantung menginterpretasikan tadi kita Iya. bilang tuh tergantung bagaimana pembaca menafsirkan ini kalimatnya padu atau tidak. Nah, begitu. Jadi pembagiannya itu pembagian yang tadi itu. Oke, jadi itu dia kan materi kita nanti yang akan kita masukkan ke makalah kita. Jadi saya rasa kita udah cukup ya untuk bahas diskusi ini. Jadi kita udah setuju ya dengan apa yang kita cari. Jadi ini yang akan kita masukkan ke makalah dan di PPT kita dan kita akan presentasikan. Nanti mungkin kita harus pahami lagi materi kita supaya nanti kan untuk diskusi lebih lanjut dengan kelompok lainnya supaya kita bisa menjawab atau supaya kita bisa bertukar pikiran dengan kelompok lain. Mungkin ada mereka yang bertanya terkait materi kita. Oke, mungkin cukup sekian materi kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sudah ya, mati ya.